Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salah satu amalan penting di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran atau tadarus Al-Quranul Karim. Kebiasaan yang selama ini ada di masyarakat, tadarus di bulan Ramadan, hendaklah dipertahankan, hendaklah dilanjutkan. Sebab ini adalah merupakan amalan yang baik. Jadi di antara amalan yang utama, yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah di bulan Ramadan adalah melaksanakan tadarus Al-Quranul Karim. Jadi kegiatan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan harus lebih rajin, harus lebih banyak, harus lebih berkualitas dibandingkan dengan apa yang kita lakukan di luar ibadah Ramadan. Quran itu adalah pedoman hidup kita, dan sekaligus Quran itu menjadi bahan untuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering membaca Al-Quran menambah ketentraman dan ketenangan batin kita. Sering membaca Al-Quran menjadi refreshing, penyegaran kepada iman kita. Orang yang sering baca Al-Quran relatif lebih tenang dibandingkan dengan mereka yang jarang atau yang tidak pernah baca Al-Quranul Karim. Apalagi kalau Quran itu dibaca oleh kita dengan makhraj yang baik dan suara yang baik. Ada sentuhan-sentuhan spiritual di mana seorang merasa mendapatkan sesuatu kenikmatan tersendiri ketika membaca Al-Quran. Coba perhatikan ketika kita mengikuti bacaan imam yang bacaannya baik, ada sentuhan-sentuhan rohani, menghilangkan kegelisahan, menghilangkan kejengkelan, menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Apalagi kalau itu bisa kita baca dengan baik. Makanya di bulan Ramadan tiada hari tanpa baca Al-Quran, tiada malam tanpa baca Al-Quranul Karim. Dahulu para sahabat biasa membaca Al-Quran itu tamat sekian hari. Sehingga pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan, tidak perlu kalian sampai 3 hari, sampai 4 hari, cukuplah kalian 1 bulan 1 kali tamat begitu. Tapi para sahabat biasa membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran dalam beberapa hari, terutama yaitu pada bulan Ramadan. Hampir rata-rata di bulan Ramadan para sahabat dan ulama-ulama menamatkan Al-Quran itu beberapa kali. Adalah merupakan satu rangkaian ibadah yang baik. Tradisi yang baik seperti banyak terjadi di kampung-kampung, yaitu tadarusan Al-Quranul Karim. Bisa sendiri, boleh juga berjamaah, artinya satu baca, satu mendengarkan, atau juga ada yang pakai bareng-bareng karena sekaligus sambil membimbing. Itu soal cara saja. Tapi sekali lagi, membaca Al-Quran itu dapat menambah keimanan, menambah ketentraman, menambah ketenangan, dan pasti adalah menambah pahala kita di dalam amal. Zikir yang paling baik itu baca Al-Quranul Karim. Yang terbaik kalau bisa kita baca Al-Quran tentu adalah sebagaimana susunan Al-Quran, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran terus sampai tamat. Tapi mungkin dalam keadaan tertentu kita akan pilih surat-surat tertentu, silakan. Tapi tidak ada surat yang tidak dianjurkan untuk dibaca. Tidak ada surat yang tidak berpahala kalau kita baca. Surat manapun kita baca adalah sama. Itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Jadi komitmen kita kepada Quran itu, selain yakin Quran itu wahyu Allah, selain yakin Quran itu adalah suci dan mulia, selain yakin bahwa Quran itu pedoman hidup, kita harus yakin bahwa Quran itu adalah sifat pengobatan spiritual. Kita baca jadi tenang, lebih tenang. Boleh silakan adakan riset. Orang yang rajin baca Al-Quran relatif lebih banyak tenang dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah baca Al-Quran. Ketika ada teman kita, anak kita, saudara kita sedang menghadapi kegelisahan, ketidaktentraman, resepnya baca Al-Quran. Sering baca Al-Quranul Karim. Malah sering orang mengatakan, sering baca Al-Quran itu katanya resep awet muda. Boleh itu dibaca. Kenapa? Karena hanya tentram, tenang. Apalagi kalau kita tahu maknanya, tahu artinya, kita disegarkan terus iman kita. Ada catatan sejarah, contoh-contoh sejarah zaman dulu. Ada petunjuk-petunjuk apa supaya kita sukses. Ada petunjuk-petunjuk supaya kita tenang, supaya kita bahagia. Bagaimana menghadapi kegelisahan, bagaimana menghadapi lawan, bahkan ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Mari kita bulatkan niat, biasakan untuk biasa membaca Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan. Tiada hari tanpa baca Al-Quran, tiada malam tanpa baca Al-Quranul Karim. Dan
Bahagia sekali kalau kita di keluarga ada yang hafal Al-Quranul Karim. Tidak boleh lupa, Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tebalnya seperti itu, bisa dihafal oleh ribuan, mungkin jutaan umat Islam. Gak ada buku yang setebal Quran bisa dihafalkan hatta oleh penulisnya, hanya Quran. Anak 8 tahun, bayangkan ada yang hafal Al-Quran. Nah, paling tidak sekali lagi kita akrab dengan Al-Quran. Quran dibaca, hati menjadi tentram. Quran dibaca, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran dibaca sekaligus juga memberikan sentuhan-sentuhan spiritual supaya kita menjadi orang baik, menjadi orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Selamat untuk bertadarus Al-Quranul Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.